Oke, sambil nunggu ya Pak. Oke, saya open cam. Slide pertama dulu saya tanpa slide. Mungkin teman-teman, oh nggak banyak ya. Di kelas kita aslinya 32. Oke, nggak apa-apa, kita cicil aja. Yang bisa open cam boleh, kita mau ambil sesi foto dulu. Nanti kalau teman-teman mau eh, tutup lagi silakan. Oke, oh Pak Nofri. Oh, Nofri luar biasa nih, mirip nih Pak. Mirip. Oke, mungkin teman-teman lagi di jalan kali ya, nggak bisa open cam. Saya tangkap dulu lah, nanti terakhir kita open cam lagi. Ya, oke. Sudah ya, silakan saya mau share layar dulu. Oke, share layar. Oke. Eh, mudah-mudahan layar saya terlihat ya. Kira-kira sudah terlihat ya Pak Nopri ya? Kelihatan. Oke. Jadi kita ambil santai aja Pak, karena kita ini di jam 5 cukup eh, pasti ketemu maghrib jam 6 kurang ya Pak ya. Gitu ya. Jam Jadi 6. nanti kalau lama-lama di awal persiapan nunggu-nunggu ketemu maghrib break, habis maghrib belajar lagi jadi nggak maksimal gitu ya. Nah jadi sambil nunggu teman-teman kita anggap teman-teman masih di perjalanan lah ya karena pas jam 5 eh, yang sedang berkendara ya jangan paksakan berkendara buka buka Zoom gitu ya khawatir nggak fokus. Oke. Apalagi pakai handsfree gitu ya nanti ada klakson nggak kedengeran gitu ya. Oke, baik. Diskusi singkat aja, Pak, teman-teman semua. Eh, kita kan bicara soal eh, otomata. Sebenarnya teori bahasa dan otomata gitu ya. Ada yang kalau di ITTS nyebutnya teori otomata. Beberapa kampus lain ada yang teori bahasa dan otomata dan sebagainya itu sama aja. Oke. Ini kalau nggak salah, eh, prodinya informatika semua ya, atau ada TI, TI informatika gitu ya. Jadi mata kuliah ini lumayan belajarnya agak abstrak gitu ya, pusing ya, ya agak matematis gitulah ya. Kalau bicara bahasa pemrograman, ya ini bahasa ya konsep bahasa pemrograman tingkat rendah lah gitu ya. Jadi otomata ini berperan di antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Gitu ya. Otomata itu ya nanti kita jelaskan. Nah, hari ini kita brainstorming dulu, ngerubah mindsetnya. Oke, eh, komponen utama dari ilmu komputer yaitu model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Nah, satu bentuk yang memiliki fungsi dari komputer digital kemudian menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan dari input ke output. Itulah. Oke, ini deskripsi tentang otomata. Oke, harapannya sih teman-teman kalau habis mata kuliah ini memahami pengertian dari otomata dan teori bahasanya, kemudian mampu mempraktekkan teori otomata dan teori bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kemudian kita langsung pada konten aja. Mungkin kita bisa dapat semua atau enggak, kita lihat nanti ya. Kita berangkat dari definisi dan pengertian, kemudian kedudukan eh, otomata itu di mana, kemudian bicara soal tata bahasa dan klasifikasi tata bahasa. Oke. Nah, yang pasti teman-teman di sini memiliki pemahaman lah sedikit tentang model matematik. Oke, yang memiliki fungsi dari komputer digital yaitu menerima input, menghasilkan output, kemudian bisa memiliki penyimpanan sementara dan mampu membuat keputusan dalam transformasi.
Ya, yang intinya adalah kita akan bicara konsep bagaimana penekanannya pada pemecahan masalah. Itu sebabnya otomata ini kalau nggak salah tidak berada pada semester 1 gitu ya. Oke, coba saya tanya. Pak Nofri semester berapa Pak Nofri? Oh, nggak masuk suaranya Pak Nofri. Kalau sekarang semester 1 Pak, kan mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru ya. Oh, semuanya semester 1 ya? Enggak, kayak sebagian ada yang semester berapa gitu. Oh, gitu. Oh, oh, adakah yang lain yang lagi on di sini Pak Nur Rohim, Pak Romi Fadli? Oh, ya berarti saya harus penyesuaian ya. Ada beberapa hal yang memang kalau saya sebut eh, butuh background ya, tapi berarti kalau ada semester 1 ya sudah, nanti saya sesuaikan. Oke, contohnya beginilah teman-teman ya. Kenapa saya bilang kalau memang semester 1 berarti minimal teman-teman berbarengan dengan algoritma pemrograman, gitu ya. Nah, kalau semester 1 berarti ada algoritma pemrograman. Jadi ini ada satu konsep kalau di flowchart ini pada sisi kiri kalau teman-teman lihat itu ada persoalan gitu ya. Ini kan simbol dari preparation lah ya, oke. Atau simbol ini. Nah, kemudian ada logika dasar persoalan. Kemudian di sini ada eh, teori bahasa muata berperan gitu ya di tengah-tengahnya. Nah, kenapa saya bilang ini butuh basic? Ya, di sini kita bicara pseudocode dan flowchart gitu ya. Oke, pseudocode flowchart itu dibahas di algoritma pemrograman dan struktur data gitu ya. Nah, kalau memang Pak Nofri ini semester 1 ya mungkin nanti balapan lah Pak gitu ya. Bisa jadi saya sudah bicara pseudocode tapi di algoritmanya belum nyampe gitu ya. Ya, nggak apa-apa Pak, kan gitu Pak. Ya, siap. Jadi kurang lebih pseudocode itu bahasa pemrograman yang dibahasa manusiakan lah gitu ya. Oke, jadi misalnya kalau bahasa pemrograman itu if A lebih kecil dari B, then nah gitu ya. Kalau logika if-nya itu begitu. Misalnya do while berputar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan pseudocode-nya itu ya jika A sama dengan nah gitu. Gitu kurang lebih ya. Oke, jadi ada persoalan, kemudian persoalan ini dipecahkan dalam logika dasar persoalan gitu ya. Oke, kemudian menjadi algoritma dan struktur data. Oke, kemudian program sumber. Nah, ada compiler gitu ya. Oke, compiler itu dalam program komputer yang nantinya menerima masukan kemudian menghasilkan keluaran di tahapan ini gitu ya. Nah, proses persoalan ini dipecahkan dengan eh, pemrograman sehingga menjadi sebuah program komputer. Nah, intinya apa yang teman-teman tulis di dalam bahasa pemrograman itu kan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya bahasa manusia itu gitu ya. Jadi ya memang banyak bahasa asing sih gitu ya. Misalnya teman-teman yang bicara tadi ya if A lebih kecil dari B, then nah kerjakan C sama dengan A tambah B gitu ya. Oke. Nah, itu bahasa tingkat tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat di pemrograman itu lebih pada banyak bahasa-bahasa sehari-hari. Cuma memang bukan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, harapannya nanti banyak lah yang berbasis Indonesia. Oke. Nah, bahasa itu tidak serta-merta diterima oleh mesin gitu ya. Oke. Kalau di komputer itu tetap bicaranya bahasa mesin. Ya, kalau teman-teman pernah tahu bilangan biner 01 01 gitu ya. Nah, itu kan bagian dari bahasa mesin. Ada bahasa di atas bahasa tingkat rendah, ada lagi namanya soal kalau teman-teman pernah bahas soal assembly, nah itu agak agak sedikit eh, dipahami lah gitu ya. Oke, tapi yang sekarang kita pakai adalah tingkat tinggi. Intinya adalah persoalan ini diterjemahkan menjadi logika dasar itu peran teori bahasa otomata. Oke. Kemudian nanti dengan pseudocode
diterima menjadi algoritma, kemudian menjadi sebuah mulai dirancang program sumbernya dan menjadi sebuah program. Nah, inilah program komputer ini yang nanti dijalankan di mana dia menerima masukan dan menghasilkan keluaran gitu. Jadi kedudukan otomata itu adalah ilmu komputer memiliki dua komponen utama. Pertama, model gagasan mendasari mengenai komputasi. Kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dari teori. Nah, otomata ini berada pada bagian pertama, gitu ya. Oke, mengenai komputasi. Oke. Kemudian kita bicara soal tata bahasa, bahwa penulisan suatu kalimat dalam sebuah bahasa akan mengikuti suatu aturan tertentu yang berlaku pada bahasa tersebut, gitu ya. Jadi artinya ini yang kita bilang bahwa ketika teman-teman merancang sebuah aplikasi itu kan ada struktur-struktur penulisannya, gitu ya. Nah, pasti struktur penulisan tadi mengikuti tata bahasa yang ada. Nah, aturan yang disebutkan ini ini kita sebut sebagai tata bahasa atau grammar. Oke. Contohnya beginilah. Oke. Misalnya kita nggak lagi belajar ini ya, ini sebagai contoh saja. Teman-teman bicara soal kalimat berita gitu ya, pasti nanti ada subjek dan predikat. Oke. Subjek itu kata benda atau kata sandang plus kata benda, atau bisa jadi kata benda, kata keterangan, atau kata sandang plus kata benda plus kata keterangan. Gitulah. Nah, kalau predikat itu kata kerja, atau bisa jadi kata kerja plus objek. Nah, objek ini bisa kata benda, atau kata sandang, atau kata benda plus kata keterangan, gitu ya. Tadi kata sandang plus kata benda ya. Kemudian kata sandang plus kata benda plus kata keterangan. Gitu. Ini kalau dalam tata bahasa kalimat berita. Nah, tata bahasa yang selanjutnya dalam otomata ini kita sebut sebagai grammar. Nah, grammar ini bagian dari pembahasan kita nanti di otomata. Intinya yang teknis-teknis akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Oke. Jadi tata bahasa ini kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, ada lagi nih istilahnya yang baru nih, gitu ya. Apa itu variabel? Himpunan variabel. Apa itu terminal? Apa itu aturan produksi? Nah, ini bagian-bagian yang kita bahas di otomata. Oke. Nah, kalau bicara sejarah, tahun 1959 itu ada ahli yang bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, hierarki Chomsky ini termasuk yang kita bahas nanti mungkin di pertemuan kedua atau ketiga gitu ya. Nah, ini eh, menjadi fokus kita juga. Oke. Nah, di sini teman-teman coba pahami dulu lah ya. Saya belum bisa menjelaskan masing-masing dulu. Ada istilah eh, 3 lapis nih ya, bahasa, mesin otomata, dan bahasa aturan produksi. Kalau kita gambarkan di sini, oke, bahasa, mesin otomata, dan bahasa aturan produksi. Ini di bahasa ini ada natural language, konteks sensitif, konteks free, dan reguler. Oke, sebentar, sebentar, saya ada yang manggil. Apa? Ah, apa? Oke. Nah, di mesin otomata nanti
teman-teman ya ada FSA gitu ya, DFA, NFA, push down automata, linear bounded automata, Turing mesin gitu ya. Nah, kemudian menjadi bahasa aturan produksi. Oke. Nah, seperti inilah alfa berupa sebuah simbol variabel gitu ya. Alfa, beta, oke dan sebagainya. Kurang lebih begini. Nah, konsep bahasa itu kita coba bahas soal abjad, string, eh, bahasa language atau bahasa kosong dan bahasa universal dan sebagainya lah. Contohnya begini teman-teman. Ya, oke, sementara ditelan dulu lah ya. Kita juga belum bisa menjelaskan ini di awal gitu ya karena ada tahapan-tahapan memahami ini. Contoh abjad ini sebuah himpunan berhingga tak kosong dari simbol. Nah, misalnya teman-teman bisa perhatikan di sini gitu ya. Ada himpunan dan sebagainya. Kemudian eh, kumpulan dari string notasi L gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini akan kita coba pahami nanti bagaimana memahami ini. Kemudian ada istilah bahasa kosong, suatu bahasa yang tidak terdiri dari string, notasi kosong, atau disimbolkan dengan seperti ini, sebagainya. Ini contoh bahasa universal. Kalau saya bahas ini abjad ya, ini bahasa language-nya kayak gini, bahasa kosong itu seperti ini nih. Oke, bahasa universal. Nah, teman-teman lihat bahasanya tadi dari semua string berdasarkan suatu abjad. Oke. Nah, dari simbol-simbol ini udah mulai kebayang dong segampang apa otomata ini gitu ya. Oke. Kemudian eh, kita akan juga mengenal operasi-operasi pada bahasa. Oke. Ini ada 7 ya. Oke, ada concatenation, eksponensial, union atau gabungan, intersection atau irisan, subset bahasa, equal, closure language. Jadi ini Pak Nofri ya yang kita maksud ada basic-basic pemahaman sebelumnya nih gitu ya. Siap, Pak, siap. Mungkin Bapak semester 1 mungkin transparan atau bagaimana gitu ya. Siap, Pak, transparan, Pak. Transparan ya? Konversi, Pak. Pak. Oh konversi, oh iya berarti Bapak udah punya basic kuat lah berarti ya. Jadi bukan dari nol lah Pak ya gitu ya. Konversi, oke konversi mungkin Bapak berapa semester selesai lah Pak Nofri ya. Ya, Pak. Oke. Contoh sederhana ya teman-teman ya. Contoh sederhana mesin otomata ini misalnya eh, teman-teman bisa bayangkan sebuah saklar listrik. Oke. Sebenarnya kan kalau ya balik lagi komputer itu akan jadi bahasa mesin gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara eh, bahwa cuma ada dua kondisi, ada true dan false, benar atau salah. Itu dilogikan dengan on dan off gitu ya. Kalau teman-teman tahu jam digital angka putus-putus itu sebenarnya kan itu seven segment yang dibentuk dari nol dan satu, gitu ya. Kalau diberi informasi satu, berarti garisnya terang, kalau nol garisnya hilang, gitu ya. Teman-teman coba bayangkan jam digital. Ada garis, 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 garis. Aja 7, itu seven segment kita bilang, gitu ya. Kalau mau menyimpulkan angka satu, ya berarti yang di atas nol, di tengah nol, di bawah nol, di depan atas nol, di depan bawah nol. Maka yang di kiri atas satu, di kiri bawah satu, maka terbentuklah angka satu. Gitu ya. Kalau mau membentuk angka dua, ya berarti angkanya begini. Ya berarti tinggal kasih satu, 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 satu. Sisanya nol dan nol. Gitu ya. Nah, yang satu itu terang. Jadi garisnya agak terang, nol itu garisnya redup, hilang. Jadi kalau dilihat, oh kayaknya membentuk angka dua nih gitu ya. Nah, dengan seven segment itu kalau teman-teman bayangin ya angka berapapun bisa dibentuk, huruf apapun bisa dibentuk. Ini contoh otomata pada saklar listrik. Saya ngambil contoh sederhana lah gitu ya. Oke, ada on dan off. Oke, bagaimana teman-teman memahami ini? Artinya kalau tombol semula lampunya, contohlah saklar untuk ke lampu lah ya. Kalau lampu menyala, ya berarti kan otomatis kondisinya on. Kalau ditekan, dia menjadi off.
Kalau kondisi awalnya off, ditekan menjadi on, gitulah ya. Oke. Nah, sebuah string input diterima bila mencapai state akhir. Kita mengenal lagi final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda ini. Gambar off ini kan lingkaran ganda. Ini sebagai sebuah final state, gitu ya. Jadi kalau off, dalam keadaan off ditekan, berarti memberikan perintah angka 1. Berarti dia menjadi on. Gitu ya. Kalau on ditekan, gitu ya, dia akan menjadi off. Kan begitu ceritanya. Contoh sederhana. Nah, ini yang tadi sempat dibahas ada, kita coba lihat eh, finite automation. Berikut dapat dinyatakan dengan bagian dari logical analyzer. Nah, gitu. Contohnya gini. Nah, ini gimana? Ya udah, nanti juga bagian dari pembahasan kita. Mungkin satu pertemuan gitu ya. Vending mesin kurang lebih beginilah. Oke. Ada T, H, E gitu ya. Nah, di sini masuk T, oke. Masuk H, ini input nih, TH ini. Ya, ada inputan T, kemudian T diterima, inputan H menjadi TH karena digabung ya. Oke, masuk lagi inputan E menjadi D dan N menjadi Den, terakhirnya terima sebagai Den, gitu ya. Nah, itulah sama seperti teman-teman ngetik. Teman-teman kita kan kebayangkannya ketika ngetik itu kayaknya cepet ya, tekan kepada yang terhormat. Oh, kayaknya kok langsung muncul ya. Apa yang kita ketik langsung muncul di layar. Nah, otomata lagi bahas apa yang terjadi di belakang layar itu. Ketika kita menekan tombol A, kok bisa di layar muncul A? Itu bukan serta-merta karena simbolnya A munculnya A. Teman-teman kalau mau coba gini deh. Posisinya tombol A ditukar dengan tombol B. Jadi yang huruf A itu tulisannya B. Kalau ditekan tetap munculnya A, gitu ya. Karena memang udah posisinya ketika bagian itu ditekan itu adalah A, gitu ya. Nah, ketika kita ngetik itu langsung muncul di layar sepertinya live, gitu ya. Apa yang kita tekan muncul, tekan muncul, gitu ya. Tapi apa yang terjadi di belakangnya, nah itulah otomata berperan di situ. Jadi menerjemahkan perintah manusia itu ditandai dengan menekan tombol A tadi, diterjemahkan agar dimengerti oleh mesin. Nah, ini otomatis. Ada lagi yang namanya teknik kompilasi lewat proses teknik kompilasi. Gitulah, oke. Nah, itu pengantar teman-teman buat membayangkan kira-kira di mana posisi eh, teori otomata tadi. Maka kalau di awal-awal kita bicara, ini kita seolah-olah bicaranya abstrak, gitu ya. Karena memang kita lagi membicarakan dapur, gitu ya. Nah, kita kalau misalnya pesan makan di sebuah resto, taunya kita kan mesen makanan, nasi goreng, petai, pedas gitu kan. Lalu dikirim ke dapur. Nah, di dapur itu ada proses, teman-teman. Gitu ya. Oke, campurannya apa, prosesnya apa, dan taunya lagi kita terimanya hasilnya jadi. Nah, otomata itu berperan di antara mesin dan manusia tadi. Gitulah ya. Contoh misalnya kalau saya kasih ilustrasi lagi, misalnya eh, kita lagi bicara dengan ada dua orang berbicara. Satu orang misalnya berbahasa Indonesia, satu orang berbahasa Inggris. Coba teman-teman bayangkan lah ya, dua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Contoh saya dan Pak Nofri. Maaf nih Pak Nofri ya, saya dikasih contoh terus. Karena saya anggap Pak Nofri on cam, Ya, nggak gitu ya. apa-apa, Pak. Lanjut, lanjut, Pak. Ya, nggak masalah ya. Takutnya Pak Romi, Pak Nurohim itu lagi bawa motor, takutnya gitu ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan nggak lagi tidur. Oke. Nih, Pak Nopri asli orang mana, Pak? Sumatera Barat. Ah, Sumatera Barat. Oke. Contoh lah, Pak Nopri bicara dalam bahasa Padang, saya bicara dalam bahasa Jawa, gitu ya. Di mana Pak Nopri nggak ngerti bahasa Jawa dan saya nggak ngerti bahasa Padang, gitu. Oke. Kira-kira kalau Pak Nopri dan saya bicara dengan bahasa masing-masing, yang satu lainnya tidak saling memahami bahasanya, itu bisa ngerti nggak, Pak? Enggak lah, Pak. Nah, enggak kan? Misalnya Bapak bahasa Padang, eh
Apa Pak? Contoh bahasa Padang, Pak. Bahasa Padang apa ya? Nanya kabar, apa kabar? Ambolah makan, gitulah ya. Nah, atau apalah Pak ya. Nah, kita bayangkan dua orang dengan bahasa masing-masing yang tidak saling mengerti bahasa lawannya, lalu bicara ke masing-masing, Pak. Wah, nggak ketemu, Pak. Betul ya? Oke. Nah, sama kita menulis sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi, tetapi komputer hanya menerima bahasa mesin, Pak. Gitu ya. Nah, otomata ini dalam konteks diskusi dua orang yang saling bicara, di mana mereka tidak saling memahami bahasa masing-masing, otomata posisinya sebagai penerjemah, Pak. Gitu ya. Nah, di antara dua orang ini adalah penerjemah. Penerjemah ini mengerti bahasa yang orang Padang dan penerjemah ini mengerti bahasa orang Jawa. Nah, ketika orang Jawa bicara, diterima oleh penerjemah, disampaikan kepada yang orang Padang tadi dalam bahasa Padang. Nah, lalu orang Padang tadi menjawab Pak dengan bahasa Padangnya, diterima oleh si penerjemah, disampaikan ke orang Jawa tadi dalam bahasa Jawa. Oke, maka nanti bicara struktur bahasa, bicara grammar gitu ya. Oke. Nah, otomatis itu di situ, Pak, di penerjemah posisinya gitu ya. Oke. Sehingga yang orang Jawa tadi taunya ngomong Jawa aja udah. Tetapi nanti dijawab oleh orang Padang tadi ya taunya ngomong Padang, tapi nyampe ke orang Jawa tadi dalam bahasa Jawa, nyampe ke orang Padang dalam bahasa Padang. Nah, ada penerjemah di dalamnya. Nah, otomata itu bekerja di situ, Pak. Oke. Nah, itulah yang mau kita bahas, dapurnya itu tuh, gitu ya. Nah, itulah kurang lebih. Oke. Nah, apalagi, nah, ya dalam berbagai kondisi ya teman-teman bisa paham lah. Contoh saklar sederhana, taunya kita kan menekan tombol. Lalu apa hubungannya tombol ditekan dengan lampu hidup, gitu kan? Tombol ditekan ke bawah lampu hidup, tombol ditekan ke atas lampu mati. Itu kan kalau tombol atas bawah. Ada juga tombol yang sistemnya satu knop, tombol ditekan pertama hidup, ditekan pertama mati, ditekan pertama hidup, tekan pertama mati, gitu kan? Nah, apakah karena ditekan itu lampunya jadi hidup? Apakah karena ditekan lampunya akan mati? Enggak. Ketika kita menekan tombol itu, ada perintah yang diberikan, lalu diterjemahkan menjadi bahasa yang diterima oleh mesin, lalu mesin menerjemahkan menjadi lampu hidup dan menjadi lampu mati dan sebagainya. Gitulah. Oke, oke teman-teman, sampai di sini saya mau coba Pak, berpindah maaf. lagi ke absensi Tadi, ya. Mungkin ada yang udah hadir di tengah-tengah. Pak, maaf tadi laptop ngehang. Tiba-tiba Iya, boot. betul ya. Sempat kaku tadi Pak Novri ya. Ya, Eh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba teman-teman ada yang udah bergabung baru lagi belum? Saya coba stop Saya screen Pak. ya, karena sebentar lagi mau azan maghrib. Saya, Pak. Oh ada Saya ya. Pak. Oke, saya screen dulu sebentar ya. Ya Pak. Suara mic saya udah mulai kelihatan, kedengar belum suara mic luar? Udah, Pak. Udah ya, oke ya udah. Itu sebabnya saya bilang ketika udah mau mendekati maghrib, sepertinya kita harus off dulu gitu ya, karena suaranya tabrakan. Oke, siapa yang baru, namanya kelihatan nggak teman-teman? Kalau Ada Pak. Nomor sebutkan 21 nomornya Pak. aja, saya panggil namanya ya. Nomor 21 Pak. Sebentar, nomor 21. 21 itu Pak Abdurrahman. Abdul Rohman ya. Iya Pak. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 6, Pak. Pak. Nomor 6. Oh, Bu Ita. Iya. Oke, Bu Ita. Bu Ita yang mana ya, Bu? Coba, Bu. Saya ngelihat Pak Nofri Nomor Bu, dari 5, tadi, Pak. Bu. Gitu ya. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Iya, Pak. Nomor 5. Iya, Pak. Bapak dari Sumatera Barat juga kayaknya ya, Pak? Iya, Pak. Padang, Pak. Sama Apa kayak Pak logatnya, Pak? Nofri. Logatnya kebayang, Pak. Iya. Di Kampuang, Pak. Ah, tuh kan begitu jadinya. Udah, nomor berapa lagi? Pak nomor 5, Pak Ilham Hamda Eka Putra ya. 39, Pak.
39. Oh, waduh, waduh. Ini nomor 32 nih, Pak. 39 apa 29, Pak? Oh, 27 Pak, 27. Oh, 27. Kok jauh, Pak, ke 39? Iya. Oke, 27 22 Pak Pak. Haidi Angkawijaya ya. Iya Pak. Oke, ada lagi Pak, nomor berapa? 22 Pak. 22 Pak. Ahmad Farid Raihan. 22 Ahmad Fahrid Raihan ya. Iya Pak, benar. Oke. Nomor berapa lagi? 28 Pak. 28 Pak Saad Abdurrahman El Amin ya. Ya Pak. Oke. Ada lagi? Nomor 24, Pak. 24 Pak Dafa Faijudin Aknab. Oh, satu ya. Oke. Ada lagi, Pak? Oke. Kalau sudah di sini, saya mau ambil layar lagi, Pak. Screenshot kan udah lumayan banyak ya. Pokoknya yang anggota terbanyak nanti yang saya kirim, Pak. Maaf terlambat join, Pak. Sedang di perjalanan, dimaafkan, Pak. Ya, oke. Silakan teman-teman yang mau open cam, saya mau nangkap screenshot lagi. Sesi 2 di pertengahan. Ya. Wih, tuh ganteng-ganteng kan. Ada Pak Edi Rosidi, Pak Dava, Pak Abdurrahman. Oke, oke. Silakan. Sudah ya, yang mau open cam ya, saya screenshot dulu ya. Oke, saya tangkap dulu. Full screen. Oke. Ya. Oke, teman-teman mengisi waktu sebelum saya break maghrib. Atau ya ada yang mau ditanya atau enggak? Oke, Pak Nofri ada yang mau ditanya, Pak? Belum Pak, belum ada. Belum ya. Sudah paham ya, Pak? Ah, sip. Masih berusaha memahami ya. Masih berusaha Pak. Oke, Pak Abdurrahman, Pak Nurrohim ya. Baik, eh kalau gitu Pak, saya mau izin kita break dulu ya. Nanti masuk lagi 18.15 atau setengah 7. Atau Bapak Ibu sudah cukup sampai di sini, kita mau ketemu lagi atau bagaimana kira-kira? Apakah masih ada yang belum hadir? Kalau gitu gini aja deh ya. Di sini 6 kurang 15. Kita break ya Pak, sampai 6.15 ya. Jadi Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan bisa menyelesaikan perjalanannya gitu ya. Kalau teman-teman yang nanti kira-kira jam 6.15 nggak bisa hadir ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Toh kita sudah nanti konteksnya masih dalam diskusi kita tentang memahami seperti apa automata itu. Gitu ya. Khawatir ada yang ini kayaknya baru bergabung nih Pak Rizky Khairul. Ada Pak Rizky Khairul? Ya. Baik ya teman-teman ya, karena suara speaker saya udah mulai masuk. Jadi kita break dulu ya sampai eh, aktivitas ibadah maghrib selesai ya. Baik Yang Pak. nanti bisa hadir jam 6.15 itu kan membantu teman-teman yang memang dalam perjalanan. Kalau teman-teman menganggap udah nggak bisa masuk lagi ya sudah, gitu ya. Siap, Oke, siap, Pak. oke. Terima kasih teman-teman. Mic-nya izin saya tutup, videonya juga izin saya tutup.
Oke, teman-teman, masih 2 menit. Adakah yang belum di absen tadi? Biar sambil nunggu kita absen dulu. Apa sudah semua ya? Saya share ya. Tuh, siapa yang belum? Lihat nomornya. Ini sekarang kita tanggal 10 ya. Wah, ini tanggal cantik ini. 10-10. Kalau tanggal cantik gini saya ingatnya diskon besar-besaran. Silakan kalau ada yang merasa belum di absen, sebutkan saja nomor urutnya. Nanti Saya Pak, oh ya, Pak siapa Pak? Gary. Giri. Gary Lodak Berkaban. Nomor berapa Pak? Kelihatan nggak? Ke bawah Pak, ke bawah. Itu Pak Bawah. 25 Pak. Hah? 26. 26. Giri Lodowik Putra. Oke. Iya. Pak Giri kemarin belum masuk ya? Iya Pak, nggak masuk Pak. Oke, siap-siap. Sudah, nanti saya bantu lah ya absennya yang belum-belum. Nggak apa-apa, sementara begitu dulu. Baik ya teman-teman ya, saya stop dulu kalau nggak ada absen lagi. Pak, maaf. Nama saya nggak ada di daftarnya, Pak. Oh oke, boleh tulis namanya Pak di chat Pak, Amanim Udah, Pak, itu di chat. Rizky Khairul Betul, Pak. Fajri, tidak ada di situ ya Pak. Oke, Bapak ada tahu NIM-nya nggak Pak? Oh, sebentar. Nah, chat NIM-nya juga nggak apa-apa Pak, ya. Karena memang ada penambahan-penambahan di tengah jalan ya. Rizky Subagia. Rizky Subagia mah beda ya Pak, bukan Bapak ya. Beda, Pak. Oke. Nama Bapak Rizky Khairul Fajri. NIM-nya sudah saya masukkan ya, Pak. Oke, siap. Rizky Khairul Fajri. Oke. NIM-nya 132.454. Oke. Nomor urut 33. Oke. Ya. Baik, Pak Rizky sudah ya. Ada lagi yang belum masuk? Kalau nggak ada, ya udah. Teman-teman tadi jam jam 8 jam 6 kita sudah mulai. Jadi saya kasih tahu dulu. Jadi kita ada 4 sesi absen ya. Jam itu sifatnya sambil nunggu sih ya. Jam 17.00 sampai 17.15 kita masih ngobrol santai sambil menunggu teman-teman masuk gitu ya. Lalu jam 17.15 kita usahakan mulai materi berapapun jumlah pesertanya. Toh nanti di sini ada recordingnya ya kalau ada yang ketinggalan. Nanti di ending sebelum maghrib itu kan jam 18.00 ya, tapi jam 17.45 kita udah mulai stop materinya, ngobrol lagi sambil mengabsen yang belum, gitu ya. Oke, nanti break maghrib itu 30 menit, gitu ya. Nah, 18.45 kita mulai lagi, tapi sebelum 18.45 saya udah open cam lagi, yang mau absen, kita usahakan 18.45 nanti kita selesai, gitu ya. Terakhir saya absen lagi, gitu ya. Jadi 4 sesi absen.
Jadi maksud saya kalau teman-teman ini kan sebenarnya jam 5 berbarengan dengan teman-teman pulang kerja gitu ya. Nah, kecuali teman-teman mau misalnya berhenti di mana, di kafe mana gitu sambil daring gitulah ya. Oke. Nah, kemudian ini ada nih izin apakah untuk matkul teori otomata dan temu balik informasi sudah ada grup WA atau Telegram, kalau sudah boleh dikirim link. Oh, belum. Saya sendiri belum, tapi kalau mau nanti saya buat gitu ya. Nanti saya undang lah gitu ya. Atau teman-teman ada yang mau mewakili buat grup, share aja linknya di sini lalu undang saya juga. Kalau mata kuliah lain sudah ada grupnya. Jadi kita memang butuh grup WA untuk komunikasi lah, gitu ya. Oke, belum ada. Saya nggak tahu apakah udah ada, saya belum masuk, tapi saya belum masuk sih, gitu ya. Nah, kalaupun mau buat grup, dipisahkan aja temu balik sama TBA. Kecuali memang orangnya sama nih, temu balik sama TBA. Oke, gitu ya, Pak Edi Rosidi. Oke. Coba teman-teman di sini apakah sudah ada grup atau belum ya? Belum ya? Oke, ya. Kalau mau sambil saya nyampein juga nggak masalah. Kalau ada grup linknya dikirim ke sini. Oke, nanti saya undang juga sebagai anggota grup. Baik teman-teman, saya coba bagikan yang tadi sebenarnya di awal pembicaraan kita itu kita udah bahas sedikit tentang memahami automata, gitu ya. Nah, ini ada slide kedua yang saya coba share sebenarnya ya. Slide kedua saya coba share. Nah, ini rangkuman yang tadi kita bicarakan lah, gitu, oke. Cuma ini agak sedikit rapi lah, gitu ya, oke. Jadi yang tadi ketinggalan di sesi pertama sebelum istirahat maghrib, ini coba saya rangkum dulu tentang teori bahasa dan otomata. Layar saya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ini kita masih bicara konsep dasar. Oke, tadi kita sempat singgung soal tingkat bahasa pemrograman, tingkatan ya. Nah, di sini saya coba buat ilustrasinya ya. Jadi tingkat bahasa pemrograman yang tadi sempat kita bahas ada 4 lah. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah, ada bahasa pemrograman menengah, kemudian tingkat tinggi, dan ya sekarang ini sangat tinggi lah ke depannya, gitu ya. Oke, yang tingkat rendah itu kita sebut sebagai bahasa mesin. Kemudian contohnya itu bahasa mesin. Tingkat menengah itu ada contohnya lah, ada assembler, Microsoft Macro, kemudian yang Microsoft Macro Assembler tadi MASM ya. Mungkin sekarang teman-teman jarang menemui lah mata kuliah ini di perkuliahan teknologi karena udah memakai bahasa pemrograman tingkat tinggi dan sangat tinggi gitu ya. Oke. Kalau tingkat tinggi itu seperti teman-teman C++. Nah, C++ mungkin kali teman-teman yang lagi belajar logika algoritma bisa jadi dosennya merekomendasikan C++, PHP gitu ya. Oke, Delphi itu teman-teman udah nggak ketemu lah. Tahun 2000-an itu masih ketemu Delphi, Pascal gitu ya. Nah, bahasa ini udah mulai hilang di dunia pendidikan gitu ya. Bahkan di pasaran juga udah mulai jarang gitu ya. Nah, ini masih prosedural nih dan Visual Basic dulu ada Visual Basic non-net, sekarang udah ada Visual Studio gitu ya. Oke. Kemudian dari tinggi ini sedang bertransformasi menjadi bahasa pemrograman sangat tinggi. Oke. Ada object oriented dan visual. Kemudian yang teman-teman kenal sekarang lah PHP, Java, Python, Golang, web, mobile dan lain-lain. Gitu ya. Dan masih banyak lagi generasinya, oke? Dengan berbagai framework dan sebagainya. Intinya semua itu memudahkan teman-teman dalam berinteraksi dalam merancang satu aplikasi. Itu, oke? Nah,
generasi bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi ada generasi 1 itu mesin language. Nah, di sini masih bilangannya 01 lah, gitu ya. Jadi kalau dulu ada mesin CNC misalnya. Jadi ketika teman-teman ingin memprogram suatu alat agar bergerak sesuai yang kita inginkan, itu kita masih bicara bilangannya biner 0 dan 1. Gitu. Kemudian berkembang generasi kedua, itu tingkat menengah, ya ini ada assembly, oke. Kemudian generasi ketiga, itu tingkat tinggi, udah mulai masuk tahapan prosedural, gitu. Dan generasi keempat itu mulai hadirlah query, gitu ya, SQL, struktur query language, gitu. Oke, SQL struktur query language. Nah, generasi kelima itu yang very high language level. Nah, ini yang sedang teman-teman alami sekarang. Object oriented, kemudian web mobile development, gitu ya. Ya, IoT dan sebagainya lah. Oke, sudah melibatkan sebagainya. Oke. Nah, lalu kita mau bahas bagaimana sebuah mesin memahami kode program yang dibuat oleh programmer, gitu. Yang tadi di sesi awal kita sebutkan bahwa mesin itu nggak ngerti bahasa yang teman-teman ketik ketika teman-teman membuat coding, gitu ya. Menuliskan coding itu mesin nggak ngerti, gitu. Oke. Nah, apa yang teman-teman tuliskan di bahasa pemrograman itu adalah bahasa manusia, gitu ya. Nah, bagaimana sebuah mesin bisa menerimanya? Nah, ini yang mau kita bahas, oke? Nah, ilustrasinya tadi di akhir, di sesi pertama akhir sempat saya bahas soal ya bayangkan ada 2 orang sedang berkomunikasi dalam bahasa masing-masing. Kalau tadi kan ada saya kasih ilustrasi contoh itu Pak siapa ya? Pak Nofri ya. Pak Nofri dengan bahasa Padang, saya dengan bahasa Jawa. Oke? Nah, masing-masing bicara dengan masing-masing dan masing-masing tidak mengerti bahasa yang lain, gitu ya. Yang bicara bahasa Padang nggak ngerti bahasa Jawa, yang bahasa Jawa nggak ngerti bahasa Padang. Oke. Masing-masing hanya paham bahasa sendiri. Nah, kita kasih ilustrasi lah. Ada si A dan si B. Dia coba berkomunikasi dengan menanya siapa nama, gitu ya. Kemudian si B ini nggak ngerti apa yang disampaikan oleh si A. Oke. Contohnya kayak apa, gitu ya. Misalnya yang si B ini berbahasa Inggris. What is your name? Gitu ya. Kemudian si A nggak ngerti. Karena si A ngertinya bahasa Indonesia. Oke. Dan si B nggak ngerti apa yang diungkapkan oleh si A karena si B ngertinya bahasa Inggris. Sehingga siapa nama kamu ketika sampai si B itu miskom. Oke. Dan apa yang disampaikan si B ke si A juga nggak nyambung. Gitu ya, miskom juga. Karena mereka hanya mengerti bahasanya sendiri. Oke, ini sebuah ilustrasi. Nah, bagaimana agar mereka bisa ngerti? Misalnya si A ini menyampaikan siapa nama kamu dan dia melalui sebuah pihak ketiga lah. Dia akan menerima pihak ketiga ini mengerti bahasa si A dan mengerti bahasa si B. Sehingga ketika si A menyampaikan lalu diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh si B. What is your name? Si B ngerti. Ya. Si B menjawab, my name is Junaidi, tapi nggak bisa langsung ke si A. Karena si A nggak ngerti yang bahasa diungkapkan oleh si B. Nah, si B ini menjawab, diterima oleh si P ini, kemudian diterjemahkan oleh si P ke dalam bahasa yang dimengerti oleh si A. Ya, nama saya Junaidi. Gitulah. Nah, berarti P ini berperan penting nih untuk mensukseskan komunikasi A dan si B. Oke? Nah, bagaimana sebuah mesin memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Nah, inilah si P ini penerjemah. Gitu ya. Penerjemah. Sebuah mesin memahami kode dibuat oleh sebuah programmer. Tanpa penerjemah, mesin ini nggak ngerti apa yang kita tulis.
dengan bahasa coding-coding kita itu, gitu ya. Nah, P ini penerjemah. Nah, inilah yang disebut sebagai kompilator, gitu ya. Kalau dalam istilah kita sebut sebagai kompilator. Nah, kompilator ini kemudian mengcompiler, nah, gitu ya. Jadi seorang penerjemah namanya kompilator. Nah, proses menerjemahkan ini kita sebut sebagai compiler dalam mata kuliah TBA kita. Gitu, oke? Nah, mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa program tingkat tinggi karena adanya compiler. Nah, compiler nih, teman-teman ya. Oke. Lalu apa itu teori bahasa dan otomata? Jadi saya dari istilah tadi, kita baru mulai bicara apa itu teori bahasa otomata. Teori bahasa dan otomata. Kalau mata kuliah teman-teman kan teori automata gitu ya, tapi sama aja. Nah, intinya adalah teori itu adalah bahasa formal atau formal language. Teori itu bahasa formal atau formal language. Nah, otomata itu adalah mesin abstrak. Jadi, kalau kita bicara otomata, kita lagi bicara sebuah mesin abstrak. Gitu ya. Di mana ada sebuah teori bahasa atau kita sebut bahasa formal atau formal language. Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman, untuk apa bahasa formal atau formal language itu, gitu kan? Nah, bahasa formal language itu untuk kepentingan rancangan kompilator yang tadi kita sebut compiler. Kompilator tadi prosesnya disebut compiler. Oke, itu bahasa formal. Nah, dan formal language ini untuk pemrosesan naskah atau text processor. Nah, apa itu bahasa formal atau formal language? Adalah kumpulan kalimat atau dan juga semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa. Tadi kita sempat singgung soal grammar. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Nah, dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Itu grammar itu ya. Oke. Nah, apa bedanya dengan bahasa manusia? Oke, tadi kan kita bicara bahasa formal. Apa bedanya dengan bahasa manusia? Bahasa manusia itu bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Oke. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan kita sebut sebagai bahasa saja. Oke, teman-teman ya. Nah, apa itu automata? Nah, teori bahasa dan otomata itu mesin abstrak. Di mana mesin abstrak ini dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan, generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Gitu. Jadi apapun bahasanya melalui sebuah mesin abstrak tetap diterjemahkan dalam bahasa mesin. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi ada istilah mesin abstrak. Apa itu mesin abstrak? Nah, input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Kita misalnya menekan tombol A, itu harus bisa dikenali oleh mesin, gitu ya. Mesin akan mengidentifikasi apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Oke. Kalau diterima, itu akan dieksekusi. Kalau nggak diterima, akan menampilkan pesan error. Nah, makanya ketika teman-teman jalankan program, di testing muncul pesan error, ya itu berarti tidak diterima. Oke. Ini ada gambaran sebuah bagan proses kompilasi, teman-teman. Ada program sumber, kemudian melalui proses leksikal, scanner, menganalisa leksikal, kemudian menganalisa sintak, atau kita sebut sebagai parser, dan menganalisa semantik pembangkit kode antara. Oke. Nah, ini tahapan analisa. Lalu dibentuklah pembentukan kode, lalu optimalisasi kode. Nah, ini kita sebut sebagai tahapan sintesa. Oke.
Nah, ini program sasaran. Akhirnya ini sebuah tabel simbol lah, menghasilkan tabel simbol. Oke. Sampai di sini TBA itu di tahapan analisa, teman-teman. Nah, teori bahasa otomata yang sudah kita pelajari ini ada di tahapan analisa. Perannya ada di sini. Gitu ya. Oke, ada di sini analisa programmer. Nah, jadi jelas bahwa TBA ini berperan penting, teman-teman, sebagai penerjemah tadi yang kemudian menjadi dasar teknik kompilasi. Nah, oke. Jadi teori bahasa otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Ini kesimpulannya. Teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Bahasa dan otomata kompilasi. Teorinya otomata, tekniknya kompilasi. Maka bisa jadi nanti di semester berikutnya teman-teman akan ketemu mata kuliah teknik kompilasi lah, gitu ya. Oke. Contoh implementasi mesin otomata sederhana dan selanjutnya kita bahas pertemuan berikutnya. Karena cukup panjang nih ya. Dan di tempat saya juga suara speaker sudah mulai beradu. Saya rasa terdengar ya di dalam mic teman-teman ya. Nah, oke. Lumayan, Kak. Betul ya? Ya sudah. Habis itu saya buka tanya jawab. Yang mau belum di absen saya absenin. Kalau nggak tanya jawab kita sudahi. Gitu ya. Toh teman-teman jam 7 ada mata kuliah lagi ya? Apa enggak ada? Ada Pak. Nah, ya udah. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Enggak ada. Ada yang belum merasa di absen? Oke. Ya sudah. Tadi pertanyaan tadi, apakah ada grup? Saya belum sempat buat grup. Kalau memang belum, mungkin minggu depan saya share. Kalau teman-teman ada grup, saya tinggal diundang gitu ya. Buat media komunikasi sama distribusi materi-materi tambahan. Terima kasih ya teman-teman ya. Sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Siap. Sudah ya. Ya Pak. Iya, Pak. Nggak Terima kasih perlu juga, Pak. diperpanjang lah ya belajar. Minggu depan aja lah ya. Oke. Siap. Nah, biar kondusif. Oke, terima kasih Pak Nopri, Pak Junaidi, Junaidi saya sendiri ya. Pak Saah, Pak Nur, Pak Ahmad Farid, Pak Edi, Pak Dava, Pak Jaki, Pak Romi, Pak Ita, Pak Ita, Bu Ita ya. Mufid, Makasih, Pak. Pak Yazid, Pak Oki, Pak Ilham dan sebagainya. Rizky, Fatih, Aidi. Terima kasih ya Pak. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Saya izin live bersama-sama ya. Biar ini bisa digunakan lagi oleh yang lain. Oke, terima kasih. Kasih Makasih Pak. banyak.